Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rafikan Kolbi Alfaiz Prasetyono. Saya adalah mahasiswa semester 3 Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. NIM saya adalah 248104029. Kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Wahyono MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan, untuk membahas mengenai manajemen peserta didik di sekolah. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas dalam materi tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, mulai dari pengertian. Manajemen peserta didik merupakan proses mengatur, mengarahkan, dan membina seluruh aktivitas siswa agar kegiatan belajar di sekolah berjalan tertib, efisien, dan sesuai tujuan pendidikan. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pendataan, pembinaan, hingga pengawasan perkembangan siswa selama mereka menempuh pendidikan. Menurut Mulyasa, manajemen peserta didik adalah layanan yang mengatur serta mengembangkan berbagai kegiatan siswa di sekolah agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Ia menekankan bahwa manajemen peserta didik tidak hanya sebatas urusan administratif, tapi juga bagaimana sekolah mampu menciptakan iklim belajar yang mendukung perkembangan potensi siswa secara menyeluruh. Sementara itu, George R. Terry, seorang pakar manajemen asal Amerika, mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jika konsep ini diterapkan dalam konteks pendidikan, maka manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha terencana untuk mengatur kegiatan siswa agar mendukung tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian, manajemen peserta didik dapat dipahami sebagai upaya sistematis dalam mengelola siswa sejak awal mereka diterima sekolah hingga lulus, sehingga seluruh potensi mereka dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan belajar yang kondusif. Lalu komponen yang ada dalam manajemen peserta didik. Komponen manajemen peserta didik adalah bagian-bagian penting yang membentuk proses pengelolaan siswa di sekolah agar berjalan tertib, efektif, dan terarah. Melalui komponen ini, sekolah dapat memastikan bahwa setiap aspek yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari pendaftaran hingga kelulusan, tertangani dengan baik dan sesuai tujuan pendidikan. Secara umum, komponen manajemen peserta didik terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu komponen administratif dan pembinaan atau pengembangan siswa. Yang pertama, komponen administratif. Komponen ini berfokus pada pengaturan data dan kegiatan yang bersifat administratif. Beberapa hal yang termasuk dalamnya antara lain: 1. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang kedua, pendataan dan pengarsipan identitas siswa. Yang ketiga, pengelolaan absensi dan mutasi siswa. Yang keempat, administrasi keuangan seperti SPP. Yang kelima, dokumentasi nilai, raport, dan kelulusan. Komponen ini penting menjadi dasar tertib administrasi sekolah sehingga semua informasi tersimpan rapih dan mudah dipantau oleh pihak sekolah maupun orang tua. Lalu yang kedua, komponen pembinaan dan pengembangan. Komponen ini berhubungan dengan upaya sekolah dalam menumbuhkan potensi siswa baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Kegiatannya apa saja? Yaitu pembinaan disiplin dan tata tertib, lalu pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler, lalu lagi bimbingan konseling dan layanan siswa, serta kegiatan pembiasaan dan pembentukan karakter. Tujuannya agar peserta didik tidak hanya unggul dalam nilai juga, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab. Lalu ada tantangannya. Tantangan apa saja yang ada dalam manajemen peserta didik? Yang pertama, pengelolaan data dan administrasi yang kurang efisien. Sebagian sekolah masih mengalami kesulitan dalam menata data peserta didik secara sistematis. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi menyebabkan proses administrasi seperti absensi, mutasi, dan pelaporan hasil belajar belum berjalan optimal. Lalu yang kedua, perbedaan latar belakang siswa. Setiap peserta didik memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak sekolah dalam menciptakan sistem pembinaan yang adil, serta mampu menampung perbedaan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu yang ketiga, rendahnya kedisiplinan dan motivasi belajar.
Fenomena menurunnya semangat belajar siswa akibat pengaruh lingkungan media sosial dan gaya hidup modern menjadi kendala tersendiri dalam pembinaan peserta didik. Sekolah perlu menanamkan kembali nilai tanggung jawab dan semangat belajar melalui kegiatan yang bersifat membangun karakter. Yang keempat, kurangnya partisipasi orang tua dan komite sekolah. Keterlibatan orang tua dan komite sekolah seringkali masih terbatas. Padahal komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan pihak keluarga sangat penting untuk mendukung keberhasilan program pembinaan peserta didik. Lalu yang kelima dan yang terakhir, penyesuaian terhadap perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Pergantian kurikulum dan regulasi pendidikan yang cepat menuntut sekolah untuk terus beradaptasi. Ketidaksiapan dalam memahami perubahan ini dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen peserta didik. Lalu kita masuk kesimpulan. Manajemen peserta didik merupakan proses pengelolaan siswa secara terencana dan berkelanjutan agar kegiatan belajar di sekolah berjalan tertib dan efektif. Melalui pengelolaan yang baik, sekolah dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi akademik maupun kepribadian mereka. Komponen manajemen peserta didik mencakup kegiatan administratif seperti penerimaan siswa, pendataan, dan pengarsipan, serta pembinaan yang berfokus pada kedisiplinan dan pengembangan karakter. Kedua aspek ini perlu dijalankan secara seimbang agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pengelolaan data yang belum efisien, rendahnya motivasi belajar, dan kurangnya keterlibatan orang tua. Oleh karena itu, sekolah perlu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta memperkuat kerjasama dengan komite dan masyarakat. Dengan manajemen yang tepat, peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dan kita sampai pada akhir presentasi ini. Mungkin cukup saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.